Hai adik-adik kelas 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Nah, bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan 1. Bunga yang bermekaran. 2. Pohon yang rindang. 3. Tanaman yang subur. 4. Halaman yang bersih dan tertata rapi. 5. Tanaman ini yang disiram dan dirawat dengan baik. Nah, tukarkan jawabanmu dengan temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Nah, kita akan belajar membaca. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, kemudian setelah kita belajar membaca, pada hari apa? Di sini kita ada pertanyaannya teman-teman. Yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, pintar. Pada hari Minggu. Kemudian yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Bagus, di taman perumahan. Yang ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Nah, bunga-bunga bermekaran. Selanjutnya, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Betul, perasaan Lani bahagia. Kemudian, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Bunga apa saja ya? Betul, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Kemudian, amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai? Nah, kita amati ya teman-teman, ada berapa sih kalimatnya? Lalu tanda apa yang dipakai? Nah, olahraga pagi itu termasuk satu kalimat ya teman-teman. Kemudian, kita amati isi dari bacaan olahraga. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarga berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari, titik. Nah, matahari bersinar cerah dan semua bergembira, titik. 4. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan, titik. 5. Taman bunga-bunga sedang bermekaran di taman, titik. 6. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi, titik. 7. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. 8. Teman-teman, jika kalimat itu sudah diakhiri dengan tanda titik, berarti itu termasuk ke dalam satu kalimat. Contohnya sudah tertera di situ ya. Yang nomor pertama, olahraga pagi, itu termasuk satu kalimat. Kedua, pada hari Minggu cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, titik, itu kedua. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita mengamati isi bacaan tersebut, berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Yaitu 8 kalimat.
Nah, tanda apa ya yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Ya betul, tanda titik. Kemudian, tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, teman-teman sebelumnya sudah belajar ya, cara menulis tegak bersambung itu seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman, olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, titik. Udara sejuk pada pagi hari, titik. Nah, teman-teman, seperti itu cara penulisannya. Ini yang nomor 4. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira, titik. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan, titik. Kemudian, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman, titik. Ada bunga mawar, bunga sepatu, koma, bunga melati, koma, dan banyak lagi, titik. Kemudian yang terakhir, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya, titik. Seperti itu cara penulisan huruf tegak bersambung. Kemudian, bacalah teks berikut, tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Sebelumnya teman-teman sudah baca ya, sudah belajar cara membenarkan kalimat yang salah. Lani suka bercocok tanam, titik. Lani, seharusnya Lani menggunakan huruf B besar karena itu adalah nama orang ya teman-teman. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya, titik. Setiap hari, Lani, nah teman-teman, hari itu menggunakan hanya itu besar atau kecil teman-teman? Hanya yaitu kecil. Kemudian Lani harusnya menggunakan huruf besar karena itu nama orang. Menyiram tanaman-tanaman tersebut, titik. Tanaman Lani, tanamannya itu hurufnya besar karena ada di awal kalimat. Kemudian Lani, nama orang menggunakan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang setiap hari itu sudah benar. Harinya itu harusnya hanya kecil. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, harusnya memakai huruf B besar karena di awal kalimat. Lani menggunakan huruf besar karena nama orang. Kemudian terakhirnya diakhiri juga dengan tanda titik. Karena di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian ada di situ teman-teman, ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, ada di situ harusnya hanya memakai huruf besar karena berada di awal kalimat. Kemudian juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, tanaman bunga, titik. Karena sudah di akhir kalimat. Kemudian selanjutnya ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, itu harus diakhiri dengan titik ya teman-teman, karena sudah di akhir kalimat. Kemudian selanjutnya, apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, juga diakhiri dengan titik. Nah, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, misalnya M-nya memakai huruf besar karena di awal kalimat. Seperti itu ya teman-teman cara mengamati huruf yang salah. Ya, huruf yang harusnya diterapkan huruf besar yang mana, yang kecil yang mana. Tuliskan kembali dengan huruf tegak bersambung. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman sudah belajar ya cara menulis huruf tegak bersambung seperti apa. Teman-teman harus perhatikan jikalau di awal kalimat memakai huruf B besar, nama orang memakai huruf besar, nama hari memakai huruf besar, bulan memakai huruf besar, kemudian di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Itu teman-teman harus perhatikan dalam menulis sebuah tulisan. Oke, selanjutnya. Halaman rumah Lani cukup luas, titik. Lani menanam cabai di halaman rumahnya, titik. Tanaman cabai sudah mulai berbuah, titik.
Lani memetik cabai dan menimbangnya, titik. Nah, kita akan belajar cara menimbang. Lani menggunakan timbangan, titik. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons, teman-teman. Dilihat ya di sini. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Kalau di buku paket HG disingkatnya ya. Nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Caranya yaitu adalah kita lihat Lani memetik 5 ons ya teman-teman. Kemudian 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Kalau yang ditanya kilogram berarti 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kedua, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Nah, ada berapa plastik yang digunakan untuk membungkus cabai tersebut? Teman-teman perlu diingat ya, 5 kg kalau dijadikan ons itu sama dengan 50 ons ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 3 kg 30 ons, 2 kg 20 ons. Nah, dikemas dalam plastik seberat 5 ons teman-teman. Jadi di sini 50 ons dibagi 5 plastik sama dengan 10. Berarti ada berapa plastik yang dibutuhkan? Yaitu 10 plastik karena 50 dibagi 5. Kemudian nomor 3, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, tadi Bu Zulfa sudah bilang ya teman-teman, 1 kg sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kg. Kalau di buku paket 1 kg sama dengan 10 Hg. Nah, di sini teman-teman sudah tertera 20 ons jika dijadikan kilogram sama dengan 2 kilogram. Kalau 30 ons berapa Bu Zulfa? Yaitu 3 kilogram. Nah, di sini 10 ons dijadikan kilogram sama dengan 1 kilogram. Kalau 60 ons berapa Bu Zulfa? 6 kilogram. Kemudian di sini tadi sudah ya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Di sini 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kemudian selanjutnya 30 ons. Wah. 30 ons dijadikan kilogram sama dengan 3 kilogram. Gampang ya teman-teman. 40 ons dijadikan kilogram sama dengan 4 kilogram. Kalau misalkan ada 10 ons berapa Bu Zulfa? 1 kilogram. Nah, ini soal untuk teman-teman kerjakan. Tulislah jawabannya di buku tulis tematik ya teman-teman. Kemudian difoto dan disetorkan ke Bu Zulfa. Jikalau masih bingung, boleh ditanyakan langsung ke Bu Zulfa. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.